Dengan Formula E, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Ekspos yang lalu, oleh Pak Alexander Marwata, bahwa penyelidikan Formula E tetap jalan, tidak pernah terganggu. Karena pada prinsip kerja KPK, KPK tidak pernah terganggu dengan kekuasaan manapun. Itu undang-undang menyebutkan. Kemarin juga sudah saya sampaikan, kami menyadari bahwa karena saat ini adalah gerbang menuju 2024 yang kita sebut dengan tahun politik, maka kerja-kerja KPK pasti selalu akan dikaitkan dengan politik. Lihatnya ke depan, Mas. Lihatnya ke depan. Politik. Tapi kami pastikan bahwa seluruh kerja-kerja program-program KPK yang bisa berkaitan dengan penindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan politik. Sebelum laporan keuangan Formula E tuntas, Anies Baswedan tampaknya akan diganggu terus. Tidurnya akan dibuat tidak nyenyak sebelum dia bisa menemukan jalan keluar untuk mempertanggungjawabkan kekacauan Formula E. MotoGP dibandingkan dengan Formula E jauh. Tapi bukan hanya itu. Yang pertama yang ingin saya kritisi adalah bagaimana seorang Anies mulutnya mencela-menceli, mencoba menyesatkan publik bahwa ini bukan ide saya. Udah, cuci tangan bersih-bersih. Memalukan. Saya termasuk orang yang percaya acara itu rugi besar. Nggak mungkin untung lah. Tapi itu hitung-hitungan yang didasarkan pada pemberitaan media. Bukan karena ada laporan keuangan yang valid. Heru yang saya juga yakin dibenci Anies Gang datang ke fraksi-fraksi DPRD. Apresiasi penangkapan NMB, milenial Aceh desak KPK tuntaskan penyelidikan Formula E. Sejumlah massa mengatasnamakan milenial Aceh anti korupsi mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB pada Rabu tanggal 11 Januari 2022 lalu. Dalam rekaman video yang beredar, massa juga menyampaikan dukungan kepada KPK untuk menuntaskan penyelidikan dugaan korupsi Formula E Jakarta dan kasus korupsi lainnya terutama di Aceh. Bentuk dukungan tersebut mereka lakukan dalam bentuk penyampaian orasi di Desa Seunebok, Punti, Kecamatan Payet, Kabupaten Aceh Tamiang pada Selasa 17 Januari 2023. Koordinator Milenial Aceh Anti Korupsi Abdul Latif mengatakan aksi tersebut digelar untuk memberikan dukungan kepada KPK agar tetap konsisten memberantas korupsi. Ia melihat selama dipimpin Firly Bahuri, KPK ternyata masih bertaji melawan koruptor, termasuk koruptor kelas kakap. Sebagaimana diketahui dalam penanganan kasus NMB, KPK tak kehilangan akal dalam membekuk terduga kasus korupsi yang kerap mangkir setiap dipanggil ke Gedung Merah Putih ini. Meski sempat kesulitan untuk memboyong orang nomor 1 Papua itu, namun akhirnya berhasil ditangkap lewat kejelian dan pengalaman KPK dalam menangani kasus-kasus besar korupsi. Pada kesempatan tersebut, anak-anak muda itu juga menyampaikan dukungannya kepada KPK agar terus menunjukkan tajinya dalam memberantas korupsi seperti penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E Jakarta. Karena KPK juga mendapat tantangan dengan tudingan politisasi terhadap Anies Baswedan. Abdul meminta KPK tidak surut dalam membongkar kasus korupsi. Geger dugaan korupsi bansos era Anies Baswedan, Pemprov DKI akhirnya buka suara soal beras rusak. Ternyata, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menepis adanya dugaan korupsi bantuan sosial di era Gubernur Anies Baswedan pada 2020 lalu. PLT Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Fitria Rahadiani, menyebut beras rusak 1.000 ton di gudang Pulau Gadung, Jakarta Timur bukan untuk bansos. Beras yang tersimpan di gudang itu, kata Fitria, merupakan milik Perumda Pasar Jaya. Namun ia menyebut Perumda Pasar Jaya berencana kembali menjual beras rusak itu dengan skema lelang dalam waktu dekat ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan cadangan beras, pemerintah memang diatur soal lelang beras rusak atau turun mutu. Sejumlah perusahaan pemerintah seperti Perum Bulog sudah pernah melakukan lelang serupa. Misalnya pada 2019 lalu Bulog melelang 29 ton beras turun mutu. Pesertanya juga mengikuti lelang ini bukan untuk mendapatkan beras konsumsi. Saat itu, peminatnya adalah perusahaan bergerak di sektor non-pangan seperti lem furnitur, etanol, sabun, dan pupuk. Sebelumnya beredar di media sosial dugaan korupsi bantuan sosial saat pandemi COVID-19 di era ex-gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan. Hal ini disampaikan oleh pemilik akun media sosial Twitter @kurawa lewat cuitannya.
Awalnya ia mengaku penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran 3,65 triliun rupiah, 2,85 triliun rupiah diantaranya diberikan kepada BUMD itu. Setelah dapat informasi itu, ia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi terdapat 1.000 ton beras dan bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan itu. Seharusnya, kata Ed Kurawa, beras ini disalurkan pada 2020 sampai 2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak. Buzzer Anies Baswedan panik, KPK didesak usut tuntas kasus korupsi Bansos COVID-19 2020. Emas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak segan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi beras bantuan sosial COVID-19 tahun 2020 milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengamat asal Universitas 17 Agustus ini juga sudah menduga ada niatan sebelum akhirnya terjadi kasus dugaan korupsi Bansos tahun 2020. Sebelumnya, bocoran dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah saat masa kepemimpinan Anies Baswedan itu sempat menggegerkan publik usai pertama kali dicuit oleh akun Rudy Valinka. Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, Yusuf Dumdum menyebut saat ini buzzer Abbas tengah panik karena temuan dugaan korupsi ini. Tak hanya itu, dalam dugaan kasus korupsi ini nama relawan mantan Gubernur Anies Baswedan ikut terseret. Mereka diklaim sebagai nama-nama supplier beras Bansos DKI, juga ada anggota DPRD, swasta hingga parpol pengusung. Diketahui program ini merupakan bagian dari Bansos DKI 2020 yang diperuntukkan sebagai upaya penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta bersumber dari APBD DKI senilai 3,65 triliun rupiah dalam bentuk paket sembako. Pada saat itu, Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Namun porsi terbesar senilai 2,85 triliun rupiah diberikan kepada Perumda Pasar Jaya.